Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat tipe tertinggi, tipe Deluxe warna hitam yang sudah menggunakan smart key atau keyless. Dan untuk harganya itu sendiri dibanderol di angka Rp21.320.000 OTR Jawa Tengah. Tepatnya teman-teman yang di pelat G, pelat H, pelat K, serta pelat AD. Ayo langsung saja kita lihat untuk detailnya teman-teman. Nah di sini saya akan kasih lihat dulu untuk yang terbaru ini karena sudah menggunakan smart key atau keyless. Tidak lagi menggunakan kontak biasa, modelnya pakai knob seperti ini ya teman-teman. Dan di bagian remote-nya ini nanti dapat dua remote seperti ini. Kalau untuk model-model remote-nya ini sama persis dengan Vario 125, Vario 160, PCX, ADV sama. Bedanya di sini yang atas tidak dapat dipencet teman-teman, karena memang tidak ada alarm sama answer back-nya, hanya untuk mengaktifkan smart key-nya saja teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi remote-nya yang atasnya tidak berfungsi. Ini untuk Honda Beat-nya. Oke, itu ya untuk Honda Beat, jadi tidak ada alarmnya. Untuk keamanannya menggunakan keyless saja seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita lihat untuk tampilan dari bagian batok kepalanya. Secara desainnya, secara lekukan di sini ini mirip-mirip lekukan pada Vario 160 tipe ABS untuk lekukan ini teman-teman. Kemudian bedanya lagi dengan model lama di sini. Ya, modelnya seperti ini, ada tulisannya Honda dan terlihat ini agak lebih gemuk sih, sedikit lebih gemuk dengan model yang sebelumnya, walaupun di bagian sini ini lebaran yang model lama teman-teman. Dari sisi pengereman di sini menggunakan CBS atau Combi Brake System, handle remnya menggunakan warna model-model chrome seperti ini ya, silver, dan di sini dilengkapi dengan pengunci pengereman pada handle rem sebelah kiri yang bisa dimanfaatkan di parkiran yang jalannya miring agar sepeda motor tetap aman pada posisinya. Di bagian bawahnya lagi untuk dudukan plat nomornya menggunakan warna hitam yang berbahan plastik kasar seperti ini dan terlihat modelnya lebih lancip dari model lama teman-teman. Nah untuk di bagian bodinya ini terlihat bodinya tuh di bagian depan ini lebih gemuk teman-teman dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia lebar di sini langsung lekukannya ngelancip dan di bagian tengah sini tidak ada lubang lagi. Kemudian untuk desain lampu sennya ini dengan bodinya juga ngerata, kalau yang sebelumnya itu menonjol ya. Dan di sini ada penambahan model di bagian bodinya seperti ini. Untuk headlampnya sudah menggunakan LED, lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa, dan di bagian bawah sini, bagian headlamp sini sudah tidak ada bodi yang model lancip-lancipnya, sehingga pada bagian bodinya agak lebih ke dalam, lebih terlihat mika di headlampnya seperti ini teman-teman. Nah ya, ini bedanya dengan model yang sebelumnya. Kemudian di bodi samping pun terlihat lebih besar karena di bodi samping ini mirip-mirip banget juga dengan Vario-nya teman-teman. Model Vario 125 ini, sehingga modelnya terlihat lebih besar juga di sini dan memang lebih lebar ini untuk bodi yang halus hitam doff-nya ini lebih lebar dibanding model sebelumnya. Karena di sini nambah ke sini di bagian depannya sini tidak ada lagi penambahan bodi plastik kasar untuk model variasinya, jadi full menggunakan bodi halus yang warnanya doff. Untuk variasinya ada tulisan Honda, nih seperti ini pakainya stripping. Untuk di bagian spakbor pun lekukannya sudah tidak terlalu tajam di sini. Untuk suspensi sih masih sama ya, menggunakan suspensi teleskopik, pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal, kalipernya menggunakan Nissin, bannya federal dengan ukuran yang masih sama dengan model sebelumnya juga, 80/90 ring 14 tubeless. Ini model velgnya masih sama. Nah sekarang kita lihat di bagian ini speedometernya. Di bagian panel meternya juga di sini sedikit mengalami ubahan tampilan teman-teman, modelnya seperti ini, hitam doff juga ya. Jadi di sini ada untuk lampu jauh dekat, klakson, sen, kemudian ada ISS sama tombol starter, dan di sini ada indikator, beberapa indikator. Nah, ada indikator lampu jauh dekat ya, indikator sen, indikator engine, sama indikator keyless, dan ini indikator eco sama ISS teman-teman. Dan di bagian tengah untuk kecepatan yang digitalnya untuk indikator bahan bakar sama total kilometer. Ada logo Honda juga. Nah, di sini ada bagasi yang lumayan melebar sih, lebih lebar dari model lama. Dan di sini untuk power outlet atau power chargernya menggunakan yang masih membutuhkan adaptor, belum versi USB. Untuk model knobnya seperti ini ya, tidak beda jauh juga dengan model-model Vario 125, Vario 160, PCX. Nah, ini untuk cantolan barang. Jadi di sini terlihat lebih padat juga nih. Nah, seperti ini.
antara bagian samping-sampingnya ini jadi lebih terlihat padat teman-teman, karena modelnya seperti ini. Nah, ini untuk variasinya kayak gini. Oke, untuk bagian deck terlihat tidak ada perubahan dengan model-model sebelumnya. Secara lebarnya modelnya seperti ini. Untuk tempat akinya di sini. Untuk joknya juga terlihat masih sama, menggunakan warna hitam full, tidak ada motifnya. Untuk bezelnya ini memang motifnya terlihat sama, tetapi saat dipegang ini ada yang berbeda teman-teman rasanya. Kalau yang sebelumnya tuh rasanya empuk kayak ada lapisan karet, kalau sekarang nggak ada. Kemudian perbedaannya lagi di sini lebih menonjol ke belakang, dan untuk di bagian stop lampnya ini benar-benar model yang baru ya, terbaru seperti ini. Terlihat tidak terlalu lancip modelnya. Ini untuk lampu sennya masih bohlam biasa, stop lampnya juga bohlam biasa, dan tidak ada lagi moncong-moncong. Jadi moncongnya dihilangkan teman-teman. Yang nanti di moncongnya itu kan ada lampu untuk pencahayaan plat nomor. Kalau sekarang pencahayaan plat nomornya dari bagian stop lampnya di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada mata kucing, dan ini tampilan di bagian spakbor belakangnya ya. Jadi kelihatan lebih lebar ya modelnya seperti ini teman-teman. Kalau secara bodi memang terlihat lebih gede juga untuk bodinya teman-teman, karena lekukan di sini terlihat lebih menonjol keluar. Nah, ini untuk model lekukan yang terbarunya seperti ini. Kalau kita lihat dari samping, nah kayak gini. Jadi ini ada lekukan ke dalam, kemudian tulisan bitnya menggunakan warna chrome timbul, dan untuk push tabnya masih menggunakan yang besi dibalut karet berwarna hitam. Yang bawahnya lagi ada yang motif ini berbahan plastik kasar, ini juga berbahan plastik kasar seperti ini. Untuk di bagian filter udaranya dan untuk di bagian CVT-nya tidak ada lagi yang namanya selahan atau engkolan, tapi di bagian panel meternya di sini ada indikator akinya nih teman-teman di bagian sini, sehingga bisa ngontrol kondisi aki. Karena akinya nanti ketika sudah ngedrop atau kurang setrum karena melakukan kesalahan, biasanya kontak on terus ya, mesinnya mati, itu lama-lama akinya kan akan mengurangi strumnya ya, sehingga nanti akan berwarna merah. Jadi sudah tidak ada selahan atau engkolan, tapi digantikan dengan indikator aki. Untuk suspensinya tunggal menggunakan hitam, kemudian pengereman belakangnya menggunakan tromol juga. Belum ada perubahan ya, belum ada yang untuk Honda Beat itu menggunakan pengereman cakram, karena mengingat cc-nya juga masih menggunakan basis mesin 110 cc SOHC berpendingin udara. Untuk bannya 90/90 ring 14 federal tubeless. Nah, sekarang kita lihat untuk di bagian sebelah kanan di sini untuk model knalpot. Cover knalpotnya juga masih sama dengan model-model yang Beat sebelumnya, di mana di sini berbahan plastik kasar, warnanya hitam, ada motif-motif karbonnya. Dan ini untuk di bagian dalamnya teman-teman, ini untuk pendinginnya udara seperti ini, dan di bagian dalam ada karet penahan lumpur modelnya. Dan untuk sasisnya atau rangkanya ini menggunakan rangka ISAF. Terlihat di sini model mesinnya ada di bagian atas, untuk engine mountingnya ada di bagian atas, mesinnya ada di bagian bawah, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi memang digantung modelnya ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dengan harga saat ini 21.320.000 untuk OTR Jawa Tengah. Kalau misalkan teman-teman ada di Jawa Barat, nanti akan memiliki OTR yang berbeda, ataupun di Jawa Timur atau juga di luar Jawa ya. Jadi secara harga itu tiap daerah berbeda-beda teman-teman. Tidak bisa harganya sama. Makanya di sini dengan harga 21.320.000 untuk tipe tertingginya, tipe keyless-nya. Tapi kalau di daerah lain bisa harganya lebih tinggi, ataupun harganya di bawah yang tadi saya sebutkan. Nah, itu tadi penjelasannya, khususnya ini untuk keyless-nya. Modelnya seperti ini ya. Dapat 2 remote, 2 emergency key, 1 emergency key yang ini, dan 2 ID tag ini. Yang fungsinya ID tag ini saat remote-nya hilang ataupun rusak semuanya, mau bikin remote baru lagi, ini tinggal tunjukkan ID tag ini ke bengkel resmi Ahas, nanti bisa pesen remote yang baru lagi teman-teman. Oke, itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.